Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Salam new normal. Halo, anak-anakku kelas 5 yang saya sayangi dan saya banggakan. Kita juga ketemu lagi di pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi. Setelah kita libur 1 minggu untuk merayakan hari ulang tahun ke-75 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan sekaligus disambung dengan menyambut datangnya tahun baru Hijriah. Saya berharap liburan kemarin, masa liburan di hari ulang tahun Negara Republik Indonesia dan juga tahunan baru Hijriah, sekaligus libur untuk TIK, tugas-tugas kalian semua sudah beres semua sampai dengan saat ini. Oke ya, kita kembali di pembelajaran TIK. Harapan saya yang pasti dan saya tidak pernah bosan, selalu jaga kesehatan dan patuhi standar protokol kesehatan untuk menghindari menularnya COVID-19. Ya, minggu yang kemarin, 2 minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang mengatur lembar kerja, mulai mengatur jarak atau mengatur spasi, kemudian mengatur memilih ukuran kertas, memilih halaman kertas. Ukuran kertasnya ada folio, ada A4, ada legal, ada quarto, ada letter, dan seterusnya. Oke, sekarang kita lanjutkan pembelajarannya. Oh ya, sebelum saya lupa, kalian sudah pernah menerima LKS ya, lembar kerja siswa. Kalau dan baru di lembar kerja digital. Tapi ada lembar kerja siswa yang di situ isinya tentang soal-soal. Jangan khawatir, baru ini tidak akan menugaskan ke kalian untuk mengerjakan soal sekian, kerjakan sampai dengan halaman sekian, dikumpulkan LKS-nya hari ini tidak, hari kapan, kemudian enggak. Baru ini tidak akan pernah menugaskan itu. Karena dalam kondisi COVID-19 semacam ini, pandemi COVID-19 seperti ini, sangat rawan kalau kita saling menukar barang. Ya, khawatirnya nanti muncul klaster-klaster baru penyebaran COVID-19. Nah, LKS itu kamu pelajari sendiri sebagai referensi atau sebagai bahan tambahan untuk belajar TIK yang baru disampaikan. Jadi, tidak ada kata-kata misal, oh LKS-nya nggak dipakai, enggak. Tetap kita pakai bareng-bareng, nanti kita bahas juga sama dengan yang itu. Tapi untuk dikumpulkan seperti pembelajaran-pembelajaran yang lain tidak. Baru di konsisten karena kita pembelajarannya daring atau pembelajaran online, semua tugas, semua tatap muka langsung kita tiadakan. Yang ada adalah tatap muka secara online ya. Oke, kita mulai pembelajarannya. Tolong siapkan laptopnya, sekalian buku catatan kalau perlu, jangan lupa modul yang baru bisa secara online dulu kamu siapkan juga ya. Nah, kita harus praktek sekarang mulainya. Mulai praktek sekarang, coba sekarang Microsoft Word-nya dibuka. Oke, sudah. Kalau Microsoft sudah dibuka, kamu coba buka modulnya. Modul kamu buka halaman 7. Halaman 7 sudah dibuka. Good. Di situ dalam 7 ada materinya adalah pengolahan kata dengan menggunakan Microsoft Word. Kemudian pokok bahasanya adalah penformatan teks. Pokok bahasanya adalah pemformatan teks. Kemudian sub pokok bahasanya adalah tabulasi dan indentasi. Tabulasi dan indentasi, bukan indentasi tapi indentasi, kata indent. Kita baca dulu yang tabulasi. Tabulasi ini berkaitan dengan kalau kalian menggunakan tombol tab. Masih ingat tombol tab ada di mana? Coba kamu lihat di keyboard ya, tombol tab di mana ada kan di situ. Nah, baik, tombol tab ada di sebelah kiri, kalau tidak salah di sebelah atas tombol caps lock. Tombol cap lock, kita lock ke atas saja ada tombol tab. Coba tekan sekali. Nah, kalau kamu tekan tombol tab, kita akan loncat agak jauh. Kalau diukur dengan mistar atau dengan penggaris, kira-kira sekali tekan tombol tab itu akan loncat sekitar 2,5 cm, 1 inci, kira-kira segitulah kira-kiranya ya. Nah,
Tombol tab ini berfungsi agar sesuai dengan pengertiannya adalah tombol tab adalah pemisahan karakter dengan jarak tertentu pada suatu dokumen. Jadi pemisahan karakter ketika menekan tombol tab akan loncat sekian. Hampir sama fungsinya dengan tombol spasi dengan tombol spacebar. Kalau kamu tekan tombol spacebar atau spasi, maka kursor akan loncat sekian ketukan, sekian jarak. Tapi masih kecil ya, tapi beda dengan tab. Kalau tab agak jauh. Nah, inilah fungsi tombol tabulasi. Kemudian tombol tabulasi ini berkaitan dengan nanti dengan tab stop. Ya, sebab tab stop, coba gini. Kamu pernah tidak kira-kira membaca undangan? Di situ ada misalnya hari, tanggal, kemudian loncat berikutnya titik 2. Kan agak jauh ya. Nah, kira-kira dari titik 2 itu, dari tanggal, hari, titik 2 pakai apa? Ya, bisa pakai spasi. Coba kamu praktekkan ya. Biar gini aja yang lebih gampang ya. Kamu praktekkan sekarang, kamu ketik nama. Nama, kemudian titik 2. Ketik namamu. Nama, titik 2, ketik namamu. Sudah? Next, berikutnya kamu ketik juga alamat. Alamat, titik 2, alamat tempat tinggal. Sudah? Kalau sudah, sekarang berikutnya adalah keterangan. Keterangan titik 2, kemudian keterangan sedang apa sekarang? Ya, kamu ketik sekarang sedang mengikuti pembelajaran TIK. Nah, kalau kamu lihat semacam itu, coba titik 2-nya bisa lurus enggak? Karena kan ada nama, kemudian tadi ada alamat ya. Nama itu terdiri dari 4 karakter NAMA, 4 karakter titik 2. Kemudian setelah nama kan titik 2. Kemudian setelah itu alamat. Ada kira-kira 5 karakter. Alamat titik 2. Nah, kemudian saya itu keterangan ada sekian karakter. Titik 2-nya nggak bisa lurus kan sekarang? Ya betul, nggak bisa lurus. Nah, bagaimana agar titik 2-nya bisa lurus? Coba kita ulang. Itu nggak usah dihapus, di bawah aja. Sudah. Sekarang ketik nama. Tekan tab 2 kali. Nama, tekan tab 2 kali, titik 2. Tab nama kamu. Oke, sudah ya. Kemudian berikutnya alamat. Ketik alamat sama, karena tadi kamu menekan tombol tabnya 2 kali, sekarang tekan tombol tabnya 2 kali. Alamat, titik 2. Oke, alamat tulis salahmu sekarang. Next, berikutnya keterangan. Ketik keterangan. Nah, itu titik 2. Tab lagi ya, tabnya 2 kali juga, titik 2. Ketik sedang mengikuti model. Nah, titik 2-nya sekarang kan bisa lurus. Nah, itulah kegunaannya kita kalau loncatnya agak jauh dari loncatan ini, lebih baik menggunakan tombol tab dibanding kita menggunakan tombol spasi. Nah, agar mudah nanti tidak harus tekan tabnya beberapa kali, bisa langsung loncat 1 kali sesuai yang kita inginkan, maka kita gunakan tombol yang namanya adalah tombol tab stop. Di mana tombol tab stop? Coba kamu perhatikan di Microsoft Word-nya ada ruler bar, ya kan penggarisnya di situ. Pojok sebelah kiri lurus dengan roller bar, sebelah kiri ada tanda L warnanya hitam. Itu adalah kamu tunjuk pakai mouse, maka akan muncul di situ adalah namanya left tab. Coba kamu klikkan di ruler di angka 1, klik di situ. Nah, muncul kan tanda kayak tanda huruf L hitam gitu kan, kayak. Nah, sekarang coba gini, biar agar mudah kita ke ruang sebelah aja ya. Sebelah untuk mempraktekkan dan memperagakan penggunaan tombol tab stop. Oke, go. Saat kita membuat dokumen, misalnya bentuk dokumennya adalah surat undangan. Di dalam surat undangan biasanya tertera di situ tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Misalnya saja saat kita mengetik
hari, maksudnya hari pelaksanaan. Kemudian untuk menentukan harinya atau mengetik harinya, kita memberikan spasi atau jarak yang agak lebar. Misalnya kita mengetuk beberapa tombol spasi seperti ini, hari, kemudian titik 2, harinya misalnya Selasa. Kemudian tekan tombol enter, tanggal misalnya. Agar lurus dengan titik 2 yang di atasnya, kita tekan lagi tombol spasi beberapa kali, berusaha untuk menyamakan dengan yang di atas. Misalnya gini, ternyata belum sama, belum lurus dengan atasnya. Kita coba lagi seperti ini. Setelah hari Selasa, misalnya tanggal 25 September misal saja. Kemudian berikutnya tempat lagi, masih belum lurus. Nah, kemudian spasi lagi, misalnya SDN Wage 2, enter lagi. Waktu misalnya, spasi lagi. Nah, spasi lagi, misalnya waktu pukul 08.00. Acara, spasi lagi misalnya. Nah, kemudian acaranya misalnya rapat rutin. Nah, ketika kita memberikan jarak dari hari, tanggal, tempat, waktu acara ke titik 2, harus menekan tombol spasi beberapa kali untuk berusaha agar titik 2-nya atas sampai bawah lurus. Karena harus menekan beberapa kali, tentunya akan membutuhkan waktu yang agak lama. Nah, agar waktu yang kita butuhkan lebih cepat, ada fasilitas dari Microsoft Word yang bisa kita gunakan untuk memberikan jarak, mengetik jarak sesuai dengan keinginan yang kita inginkan, yaitu dengan menggunakan fasilitas yang disebut dengan tab stop atau tabulasi. Menggunakan tab stop bisa kita ambil dari sini, kita arahkan pointernya, misalnya titik 2 yang nanti terletak di sini. Nah, muncul gambar atau ikon kecil berbentuk L warna hitam, namanya adalah left tab. Ini adalah untuk memberikan batas saat kita menekan tombol tab. Jadi misalnya kita menekan tombol tab yang pertama, maka akan langsung berada lurus dengan tab stop yang bernama left tab. Jadi misalnya kalau kita akan membuat bentuk seperti ini, cukup misalnya hari, left tabnya sudah dipasang seperti tadi. Kalau perlu saya ulang, klik di sini satu kali, bisa letakkan di sini ya, left tab, muncul seperti huruf L, namanya adalah left tab. Kita tekan satu kali. Saat kita menekan satu kali, kursor akan langsung menuju lurus dengan tombol left tab. Kemudian tekan atau ketik titik 2, misalnya Selasa. Berikutnya misalnya tanggal.
tombol tab lagi. 25 September, tempat misalnya, tab lagi, SDN Wage 2. Kemudian waktu, sekali tekan tombol tab langsung menuju tempat yang diinginkan, yaitu lurus dengan left tab. Waktu misalnya sama pukul 08.00. Acara rapat rutin. Nah, dengan menggunakan left tab seperti ini, pertama keuntungannya, satu, kita tidak perlu menekan tombol spasi beberapa kali dan harus memperkirakan sudah lurus atau belum. Yang kedua, dengan sendirinya ketika menggunakan left tab, maka saat menekan tombol tab sudah langsung lurus dengan tombol tab stop yang kita buat. Misal saja di sini ada left tab lagi, misalnya kita buat yang lain, bentuknya kita tambahkan left tab, misalnya di sini. Misalnya dari situ kita buat nama misalnya. Nah, ini tekan ketika kita menekan tombol tab sudah lurus dengan tab stop yang pertama. Alamat misalnya. Dan di sini kita tekan tombol tab yang kedua, maka akan lurus dengan left tab yang kedua. Alamat misalnya keterangan. Untuk berikutnya misalnya kita buat nama misalnya Agus, alamat misalnya Wage, keterangan hadir misalnya. Lagi nama Bambang, kemudian alamat Ketapang, keterangan hadir. Nah, ini bisa langsung lurus. Beda kalau kita menggunakan tombol spasi, misalnya kita buat tanpa menekan tombol tab dan kita tidak memperhatikan ini saya buang misalnya. Cara membuangnya cukup klik kiri, geser ke bawah. Nah, kita buat nama, kemudian kita spasi lagi seperti ini, alamat, spasi lagi, keterangan. Nah, tinggal isi misalnya Agus. Nah, kita harus menekan spasi beberapa kali. Agus Wage. Nah, belum tentu lurus, kita rubah lagi, keterangan lagi misalnya. Nah, ini cukup memakan waktu. Misalnya Bambang. Nah, seperti ini, Ketapang. Ini akan cukup memakan waktu jika kita tidak menggunakan fasilitas tab stop seperti yang telah saya sampaikan di depan tadi. Mudah untuk kita mempraktekkan penggunaan tab stop. Kita coba buat tabel terbuka seperti contoh berikut. Nah, perhatikan tombol tab stop ya, ada di sini. Kita pasang dulu tombol tab stopnya dengan cara klik kiri pada ruler bar, misalnya di sini ya. Tidak harus di angka 1 sebagai contoh aja. Nah, muncul tanda tab stop. Kalau kita arahkan pointernya di sini, muncul tulisan left tab. Kemudian satunya lagi kita letakkan di sini, satunya lagi di sini. Nah, bagaimana kalau kita ada kesalahan meletakkan tombol tab stop? Bisa kita geser bentuk yang kita inginkan.
Atau kalau terlalu banyak kita ingin menghapus, tinggal diklik kiri kemudian digeser ke bawah, maka tab stop akan terhapus. Oke, kita mulai ya. Dari sini misalnya ada satunya dari sini, satunya lagi di sini. Kita buat tabel terbuka bentuk seperti contoh berikut. Misalnya yang pertama nomor absen. Ketika kita tekan tombol tab sekali, maka kursor akan lurus dengan tab yang pertama. Misalnya yang berikutnya nama lengkap. Kemudian berikutnya tab lagi untuk menuju tab berikutnya, nama panggilan. Nah, mulai nama ini, nama lengkap, lurus dengan ini. Kemudian nama panggilan juga lurus dengan tombol tab stop yang berbentuk left tab. Berikutnya kita beri kelas. Nah, sudah kita tekan tombol enter, misalnya nomor 1. Kita loncat ke nama lengkap, misalnya Agus Pranowo. Panggilannya Pran misalnya. Kelasnya 5C. Enter lagi 2 misalnya. Tab Dwi Retno. Tab misalnya Retno. Nama panggilannya, kelasnya misalnya 5A. Kemudian enter untuk berikutnya nomor 3 Agung Laksono. Panggilannya misalnya Sono. Kelas 5B. Nah, ini lurus. Secara otomatis lurus mengikuti tab yang ada di sini. Beda misalnya kalau kita membuat tabel semacam ini, kita buat kalau menggunakan tombol spacebar. Dari 4 tekan tombol spasi misalnya, ini agak lama. Misalnya, nah ini belum tentu lurus, kita geser lagi. Dewi Asih misalnya. Dan tab lagi, tombol spasi lagi. Nah, ini kan cukup lama. Teruskan lagi Dewi misalnya, tekan lagi. Nah, ini cukup lama dan belum tentu bisa lurus, dan harus kita mencoba untuk selalu meluruskan dengan atasnya. Oke, kita bisa gunakan itu. Untuk selanjutnya nanti silahkan diisi nama-nama yang ada di kelas kalian. Oh ya, bagaimana kalau ini ingin digeser? Ini mungkin terlalu rapat ya, tinggal di blok aja. Geser tab stopnya, misalnya seperti ini. Oke, selesai. Nah, itu tadi tombol tab stop yang kita gunakan. Sebenarnya kita gunakan left tab dulu ya. Kalau kamu tidak kesulitan, memang agak susah, agak sulit ya, rumit, karena komputer itu awalnya memang rumit, tapi setelah itu penggunaannya lebih mudah. Oke, sekarang latihan dan tugas. Kamu buka di menu tugasnya, kamu ke menu tugas di Google Classroom, di kelas online, download di situ ada dokumen ya. Kamu download, ada bentuk tabel. Tabelnya adalah tabel terbuka. Tabel terbuka adalah tabel yang dibuat tanpa ada garis-garisnya, tanpa ada border. Nah, itu penggunanya menggunakan tab stop. Itu ada nama ya, nomor dulu, nomor absen, kemudian ada nama, kemudian nama panggilan. Ada 3 ya, ada nomor absen, namanya nama lengkap, dan nama panggilan. Ada contohnya, kira ada 2 atau 3 nama di situ. Kemudian nanti setelahnya kamu lanjutkan sendiri sesuai dengan nomor absen, nama, kelas di kelas kamu sendiri-sendiri. Caranya seperti ya biasa. Setelah contoh itu
namanya sendiri letakkan di atas. Nama sendiri letakkan di atas. Misalnya nama kamu yang di atas nomor, yang mengerjakan nomor 25 misalnya ya. Ketik nomor 25 setelah contoh 25 itu, jadi misalnya contohnya ada 3 kan. Contohnya ada 3, nah letakkan itu 1, 2, 3 langsung 25 yang mengerjakan nomor 25, 26, 27 dan seterusnya sampai selesai, baru kembali ke nomor absen 1. Itu menunjukkan bahwa itu nanti yang mengetik kamu sendiri. Ya. Oke, itu kalau sudah jangan lupa dikumpulkan, dikirim 1 minggu, paling lama 1 minggu dari sekarang. Boleh kamu atur jaraknya 1,5 spasi, boleh. Kalau tidak cukup dalam 1 halaman, boleh 2 halaman, atau kamu misalnya halaman terlalu kecil, buat halamannya lebih panjang. Bisa menggunakan kertas folio atau bisa menggunakan kertas ukuran legal. Ya. Oke, itu tugas dan materi hari ini. Ya, jangan lupa jangan sampai dibuat di PDF, tetap dengan menggunakan format Microsoft. Oke, sukses untuk kalian semua. Saya tunggu tugasnya. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap jaga dan terapkan standar protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam new normal.